Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan hari ini kita akan memulai materi matematika ekonomi dan bisnis ya. Sebelum kita mulai, kita sama-sama sebaiknya untuk berdoa terlebih dahulu kepada teman-teman. Kita mulai berdoa bersama-sama. Baik, semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan memulai perkuliahan di mana kita menggunakan perkuliahan via video. Di sini teman-teman nanti akan melihat penjelasan dari saya terkait dengan topik sistem bilangan, operasi tanda dan juga operasi pertidaksamaan. Nah, pertama, di sini ada konsep di mana menurut KBBI, bilangan itu artinya adalah satuan dalam sistem matematis yang abstrak, dapat diunitkan, ditambah, maupun dikalikan. Kemudian lambang atau simbol yang biasa digunakan untuk merepresentasikan suatu bilangan itu biasanya disebut dengan angka atau lambang bilangan. Selanjutnya, di sini ada bagan dari beberapa jenis bilangan yang biasa digunakan. Nah, di sini ada bilangan kompleks. Kemudian bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Selanjutnya, bilangan real ini masih terdiri lagi dari bilangan irasional dan juga bilangan rasional. Nah, di bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Selanjutnya, bilangan bulat ini juga sebenarnya masih terdiri dari beberapa hal lagi, yaitu bilangan cacah, dan juga di sini bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacah ini juga bisa termasuk menjadi dinamakan dengan bilangan bulat positif. Kemudian bilangan cacah ini masih terbagi lagi menjadi dua hal, yaitu bilangan 0 dan juga bilangan asli. Selain itu, setelah kita membagi di antara bilangan cacah ini, bilangan 0 sudah tidak bisa lagi terbagi, namun bilangan asli ini masih terbagi lagi menjadi beberapa hal. Misalnya saja ada bilangan ganjil. Ada bilangan ganjil, kemudian ada juga bilangan genap. Di sini ada bilangan genap. Selain itu ada juga bilangan prima. Ada juga bilangan komposit. Oke, sorry ya teman-teman, kalau tulisannya agak kurang jelas. Nah, jadi setelah kita melihat beberapa bagan ini, artinya tidak hanya yang kita kenal adalah satu jenis bilangan saja, namun ada beberapa jenis bilangan ternyata yang kita perlu ketahui. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagan-bagan bilangan seperti ini, nah, kita masuk ke bagaimana definisi dari masing-masing bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada bilangan kompleks, yaitu bilangan yang terdiri atas bagian real atau nyata dan juga imajiner atau hayal. Nah, biasanya ini dituliskan dengan A plus BI. Nah, dengan I-nya itu adalah akar minus 1. Ini sebenarnya adalah bilangan imajiner. Nanti kita akan masuk ke imajiner. Nah, contoh dari bilangan kompleks itu adalah 5 minus 1. 5 minus I. Nah, di sini 5-nya ini adalah bilangan realnya, dan I-nya ini adalah bilangan imajiner atau hayalnya. Selanjutnya, bilangan real sendiri itu apa sih? Nah, bilangan real sendiri itu adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya macam-macam ya, teman-teman. Banyak sekali bilangan-bilangan yang semua hampir disebut dengan bilangan real, kecuali bilangan imajiner tadi. Nah, 1 itu termasuk real, 2,7 termasuk real, 0,9 termasuk real, dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bilangan real, bilangan apa lagi? Yaitu bilangan imajiner atau bilangan hayal artinya. Nah, ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk I atau akar minus
1. Jadi kenapa si akar minus 1 ini menjadi suatu bilangan yang dinamakan bilangan imajiner? Karena bilangan ini tuh sudah tidak bisa lagi disederhanakan, teman-teman. Jadi kita tahu ya bahwa biasanya akar suatu bilangan itu terbagi menjadi 2 hasilnya, yaitu minus minus A atau positif A. Misalnya saja akar 4 ya, kita tahu. Nah, akar 4 itu bisa aja hasilnya adalah minus 2 atau hasilnya 2 gitu. Tapi kalau untuk akar minus 1 di sini kita tidak bisa menyederhanakan kembali. Nah, kemudian contoh dari bilangan imajiner itu selain I itu sendiri itu apa? Yaitu akar 2I itu termasuk bilangan imajiner. Di mana nanti kalau kita lihat di sini sebenarnya akar 2 dikali akar I ya. Kemudian kan kalau perkalian akar bisa dijadikan 1. Selanjutnya, ada juga yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan upper B. Nah, di sini upper B-nya itu adalah A-nya dan B-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi kita tahu bahwa untuk pembagian pecahan seperti ini, A dan B-nya itu harus bilangan bulat. Dan ada syarat lagi di mana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, teman-teman. Jadi ketika suatu bilangan dibagi dengan angka 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi, bukan tidak terhingga ya teman-teman. Jadi berbeda antara kalimat tidak terdefinisi dengan tidak terhingga itu sangat berbeda. Jadi 10 bagi 0 itu bukan tidak terhingga, tapi tidak terdefinisi. Nah, kemudian bilangan ini juga dapat berupa pecahan dengan desimal terbatas atau berulang. Jadi contohnya saja adalah 0,25. Di sini desimalnya terbatas ya teman-teman, cuma sampai 0,25. Kemudian apalagi yang berulang, misalnya 0,3333 yaitu 1/3 gitu kan misalnya, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa? Bilangan irasional itu beda ya dengan bilangan imajiner. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam pecahan desimal tidak terbatas dan tidak berulang. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa irasional itu berbeda dengan imajiner. Jadi dari bilangan kompleks sebelumnya kita kan sudah melihat nih bahwa ada terbagi menjadi 2, yaitu bilangan real, bilangan nyata, dengan bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, dipecah-pecah lagi, sudah tidak ada jenis lain selain bilangan imajiner. Sedangkan bilangan real ini masih banyak sekali jenis-jenisnya gitu. Ada bilangan irasional, ada bilangan rasional, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam pecahan dengan desimal tak terbatas dan tak berulang. Contohnya aja E, yaitu bilangan alam, dan ada lagi yaitu misalnya V, dan seterusnya. Dan ada bilangan pecahan nih. Bilangan pecahan itu hampir sama seperti bilangan rasional, yaitu pembagian pecahan di mana A per B, di mana A-nya itu adalah pembilang dan B-nya itu adalah penyebut. Nah, kalau sebelumnya kita tahu bahwa bilangan irasional itu bilangan rasional itu syaratnya adalah pecahan dengan desimal terbatas atau berulang. Nah, sedangkan kalau bilangan pecahan ini apapun itu dinamakan dengan pecahan. Jadi nanti hasilnya mau dia berulang atau tidak berulang dan sebagainya, tetap dalam bentuk A per B itu adalah disebut dengan bilangan pecahan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya sangat banyak ya teman-teman, 1/5, 2/3, 7/9, dan seterusnya itu adalah bilangan pecahan. Jadi sebenarnya bilangan rasional dan bilangan irasional itu adalah sebagai bentuk dari bilangan pecahan. Oke. Selanjutnya adalah mungkin bilangan irasional tadi ini adalah contohnya adalah bilangan alam di mana pecahan desimal yang tak terbatas dan tak berulang. Oke, itu berbeda ya dengan rasional ya teman-teman. Nah, kemudian apakah bilangan pecahan ini bilangan irasional ini termasuk bilangan pecahan? Ya, itu beberapa kasus di mana misalnya saja 22/7 dan sebagainya, di mana nanti hasilnya dalam bentuk desimal tak terbatas dan tak berulang, maka itu pecahan dan termasuk juga irasional. Jadi biasanya satu bilangan itu bisa didefinisikan menjadi beberapa bilangan. Jadi misalnya saja saya menyebut angka 2, maka di situ bisa menjadi
beberapa sifat, misalnya saja ketika saya bilang 2, di situ bisa termasuk ke dalam bilangan real. Di situ juga bisa termasuk ke dalam bilangan, misalnya saja nanti bilangan asli. Kemudian bisa masuk ke dalam juga bilangan prima dan sebagainya. Jadi satu angka itu bisa termasuk ke dalam beberapa jenis bilangan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah oke. Selanjutnya di sini ada bilangan bulat. Bilangan bukan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan 0, dan juga bilangan bulat negatif. Contohnya minus 2, 0, 5, bahkan 2 yang tadi saya sebutkan sebagai contoh itu juga bisa menjadi bilangan bulat, bisa juga menjadi suatu bilangan real. Jadi sangat banyak jenis dari satu angka yang saya sebutkan. Kemudian kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bilangan cacah, sorry. Oke. Kita previous dulu. Oke, selanjutnya ada bilangan cacah, itu artinya bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 sampai dengan tak terhingga. Contohnya saja 0, 1, 2, 3. Di bilangan cacah ini juga kita sebut sebagai bilangan bulat positif ya teman-teman. Nah, jadi kan 2 tadi sudah kita definisikan sebagai bilangan cacah, kemudian bilangan bulat, dan seterusnya, bilangan real. Nah, kemudian bilangan cacah ini terbagi lagi menjadi bilangan asli. Nah, di sini bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai tak terhingga. Contohnya 1, 2, dan seterusnya. Nah, 0 kenapa 0 tidak masuk? Karena 0 masuk ke dalam bilangan 0 itu sendiri, begitu. Jadi 0 tidak termasuk ke dalam bilangan asli, namun bilangan 0 itu adalah bilangan 0 sendiri, karena dia tidak bisa didefinisikan menjadi bilangan yang positif atau yang negatif. Namun bilangan 0 itu termasuk bilangan yang memang kita tahu bilangan bulat. Selanjutnya adalah bilangan genap. Oke. Nah, bilangan genap ini adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2, contohnya 4, 6, 8, dan seterusnya. Selain itu, lawannya dari bilangan genap adalah bilangan ganjil, yaitu bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya adalah 1, 3, 5, 9, dan seterusnya. Nah, selain itu ada lagi nih yang namanya bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya dapat dibagi dengan angka 1 dan juga dengan dirinya sendiri. Contohnya 2. Kenapa 2? Karena 2 hanya bisa difaktorkan menjadi 1 dikali 2. Selanjutnya apa? Selanjutnya 3. Kenapa 3? Karena 3 hanya bisa dibagi menjadi dirinya sendiri dan juga angka 1. Kalau 5 bagaimana? 5 juga merupakan bilangan prima, yaitu hanya 1 dan juga 5. Kemudian 7 juga menjadi bilangan prima, di mana hanya 1 dan juga 7. Bagaimana kalau 9? 9 kita mempunyai beberapa faktor, di mana misalnya saja seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita mempunyai 9 itu bisa dibagi menjadi 1, dan 3, dan juga dirinya sendiri, sehingga 9 bukan angka prima, bilangan prima. Nah, selanjutnya ada yang namanya bilangan komposit. Di sini bilangan komposit adalah bilangan asli yang bukan bilangan prima, dan juga bukan angka 1. Jadi kalau kita tahu tadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan juga dirinya sendiri, nah komposit ini adalah lawannya. Jadi selain angka 1, selain juga angka di dalam prima ini. Jadi ada apa saja? Contohnya juga ada tadi 4, 6, 9, dan seterusnya. Nah, baik, kita lanjutkan ke operasi bilangan setelah kita mengetahui sistem definisi dari sistem bilangan tadi yang terbagi menjadi beberapa jenis. Selanjutnya kita pelajari beberapa kaidah yang ada di dalam operasi penjumlahan dan juga perkalian untuk bilangan real. Nah, di sini ada yang namanya komutatif.
Komutatif itu artinya ketika kita menjumlahkan dua bilangan, misalnya saja A dan B, maka ketika kita acak bolak-balik tuh bilangan A dan B, urutannya itu sebenarnya tidak akan mengubah hasil dari penjumlahan. Misalnya saja A ditambah B, itu sebenarnya hasilnya sama dengan B ditambah A. Nah, kita ambil contoh, misalnya 7 tambah 3, itu kan 10. Sama dengan kita balik lagi, misalnya 3 tambah 7 itu juga tetap hasilnya 10. Jadi perubahan urutan ini tidak mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Nah, hal ini juga terjadi pada perkalian, teman-teman, di mana perubahan urutan tadi itu tidak akan mempengaruhi hasil dari perkalian. Nah, kalau tadi kan misalnya aja penjumlahan. Nah, sekarang kita ubah menjadi perkalian. 7 dikali 3 itu kan 21. Itu sama dengan kalau kita balik 3 dikali 7, itu juga hasilnya 21. Jadi, mau kita bolak-balik urutannya 3 duluan di depan, apa 7 duluan yang di depan, itu hasilnya sama, tetap 21. Begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya kaidah asosiatif. Di sini asosiatif itu artinya ketika kita menjumlahkan 3 buah bilangan atau lebih, jadi ada misalnya bilangan A, B, dan juga C, maka penjumlahan dari 3 bilangan atau yang lebih tadi itu, perubahannya itu tidak juga akan mengubah hasil penjumlahan. Jadi kalau tadi kan yang komutatif itu 2 bilangan. Nah, kalau yang asosiatif ini itu 3 atau lebih bilangan. Contohnya saja nih ya, di dalam kurung A plus B dulu ditambah C, maka nanti ketika kita bolak-balik, misalnya A yang kita taruh luar, terus B plusnya di dalam kurung, maka hasilnya juga sama. Contohnya aja nih, 4 tambah 3 ditambah 5. 4 tambah 3 ini kan 7, ditambah 5 itu kan hasilnya 12. Nah, itu akan menjadi sama ketika kita misalkan taruh 4-nya di luar kurung, ditambah 3 tambah 5-nya di dalam kurung, 8. Hasilnya juga 12. Nah, kemudian hal ini juga sama terjadi untuk perkalian. Jadi tidak hanya penjumlahan yang bersifat asosiatif, tapi perkalian juga bersifat asosiatif. Mau kita bolak-balik, mana yang di luar kurung, mana yang di dalam kurung, itu hasil akhirnya itu tidak akan mempengaruhi, artinya tidak akan berubah. Nah, misalnya saja nih, kalau tadi kita ambil 7, kita ambil 4, 3, 5, sama 4 kali 3, kita masukin kurung, kali 5, itu di sini kan 12, dikali sama 5. Hasilnya 60, teman-teman. Nah, ini akan sama ketika 4-nya saya taruh di luar, kemudian saya kalikan dengan 3 di dalam kurung, 5 juga di dalam kurung. Nah, nanti hasilnya adalah 4 kita kalikan dengan 3 kali 5, 15. Itu juga hasilnya sama, 60, teman-teman. Nah, artinya di sini adalah untuk komutatif dan asosiatif itu berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Nah, ada juga yang namanya distributif, teman-teman. Dalam kaidah ini sebenarnya diterapkan pada perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, A-nya saya taruh di luar, dikali, kalau tidak ada tanda seperti ini artinya perkalian ya teman-teman. Jadi A dikali dalam kurung B plus C. Nah, ini tidak bisa kita mainkan seperti asosiatif tadi. Kita bolak-balik. A kita gabung dengan B dalam kurung, kemudian C-nya kita keluarin. Tidak bisa, karena di dalam satu operasi ini ada beberapa tanda, yaitu di sini ada perkalian, di sini ada penjumlahan. Jadi kita harus memiliki strategi lain, yaitu kaidah distributif yang kita gunakan. Nah, artinya di sini adalah karena ini perkalian, setelah A ini ada perkalian, artinya kita akan kalikan terlebih dahulu. A kita kalikan dengan B, kemudian plus A kita kalikan dengan yang di dalam kurung yang satunya juga, C. Jadi seperti ini, teman-teman. A kita kalikan B, kemudian tanda tambahnya, jangan lupa. Kemudian kita kalikan lagi A dengan yang di dalam kurung satunya lagi, C. Nah, contohnya di sini 8 dikali buka kurung 2 ditambah 5 tutup kurung. Nah, kita akan kalikan ini 8 kali 2 terlebih dahulu. Kemudian kita tulis tambah, kita tulis plus di sini.
Kemudian 8 dikali 5. Nah, hasilnya adalah nanti di sini 16, di sini 40. Sama dengan 56. Ups, sorry. Nah, kalau teman-teman ingin mengerjakan sudah tidak perlu lagi menghafal kaidah-kaidah seperti ini, teman-teman juga bisa langsung mengerjakan misalnya saja tadi yang ini 8. Nah, di sini kan 8 dalam kurung 2 plus 5. Teman-teman bisa langsung aja kalau misalnya teman-teman tidak mau menggunakan kaidah distribusi, berarti 8 dikali 2 ditambah 5 langsung teman-teman jumlahkan, yaitu 7. Hasilnya adalah 56. Gitu. Jadi mau teman-teman menggunakan kaidah distributif atau teman-teman langsung saja mengerjakan seperti ini, itu hasilnya akan sama. Yang penting teman-teman harus tahu bahwa ketika ada dalam kurung, maka dalam kurungnya jangan lupa dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru dioperasikan dengan yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada operasi tanda pertidaksamaan. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat hafal ya, bahwa ini tandanya lebih kecil dari, ini tandanya lebih besar dari, kemudian ini tandanya lebih kecil atau sama dengan, ini juga tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan lebih mendetail lagi, saya lanjut saja. Nah, di sini saya memberikan latihan soal. Untuk yang pertama, misalnya saja, teman-teman bisa melihat tentukan termasuk ke dalam jenis apakah bilangan di bawah ini. Nah, misalnya aja saya ambil ini, teman-teman bisa melihat polanya bahwa di sini adalah 25, artinya dia berulang dan juga terbatas. Tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa ini adalah salah satu jenis bilangan bilangan rasional. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa lanjutkan untuk yang poin B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kurang lebih ada 9 nomor untuk latihan yang pertama. Kemudian silahkan kerjakan masing-masing. Nanti akan saya tunjuk untuk diskusi bersama di grup WhatsApp. Selanjutnya ada latihan yang nomor 2, jelaskan. Yang pertama, apakah kaidah distributif dapat diterapkan pada perkalian terhadap pengurangan? Berikan contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, teman-teman buka di kaidah distributif tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian apakah itu bisa diterapkan untuk perkalian terhadap pengurangan? Sebelumnya saya sudah menjelaskan kaidah distributif untuk perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini kaidah perkalian terhadap penjumlahan. Maka yang saya tanyakan di nomor 2A itu adalah apakah bisa diterapkan untuk perkalian terhadap pengurangan. Artinya di sini nanti seperti apa? Teman-teman bisa tolong dijelaskan beserta contohnya. Jika memang bisa, jelaskan. Jika memang tidak bisa, jelaskan juga kenapa. Selanjutnya, apakah kaidah distributif itu juga dapat diterapkan pada pembagian terhadap pengurangan? Berikan contohnya. Dan untuk latihan yang berikutnya juga teman-teman jelaskan apakah distributif dapat diterapkan pada pembagian terhadap penjumlahan. Kemudian berikan juga contohnya. Oke, baik. Untuk materi yang pertama yaitu tentang sistem bilangan, operasi tanda dan juga tanda pertidaksamaan cukup sekian. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan latihannya. Nanti akan saya panggil cross-check untuk menjawab latihan soal dari saya. Selanjutnya nanti setelah kita diskusi menyelesaikan latihan soal ini beserta pembahasannya, nanti kita akan lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang deret dan lainnya. Baik, cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.